Baiklah, nama saya nih Anggriani Pardede dengan NPM 211230089 dari kelas 12C. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari review saya mengenai artikel dengan judul DRP Joint Requirement Planning in Distribution Center and Manufacturing. Pendahuluannya yaitu distribusi merupakan elemen penting dalam rantai pasok yang bertanggung jawab atas perencanaan, eksekusi, dan pengendalian aliran material dari produsen ke konsumen. Permasalahan utama dalam distribusi adalah penempatan inventaris di berbagai lokasi agar tetap optimal tanpa kelebihan stok. DRP atau Distribution Requirement Planning merupakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan efisiensi proses distribusi dengan menentukan jumlah lokasi dan waktu pengiriman barang guna mengantisipasi permintaan. DRP dapat mengurangi kekurangan produk di pusat distribusi dan menekan biaya pemesanan, transportasi, serta penyimpanan. Adapun literatur review dari artikel yang saya review adalah penelitian ini dilakukan pada perusahaan injeksi plastik di Medan. Data yang dikumpulkan meliputi permintaan produk, biaya penyimpanan, waktu tunggu atau lead time, biaya pemesanan, dan biaya pengiriman. DRP diterapkan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, peramalan permintaan pada penelitian ini berdasarkan data historis Januari 2017 sampai dengan Desember 2017. Yang kedua, penentuan lot sizing menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Yang ketiga, perhitungan safety stock berdasarkan standar deviasi permintaan dan tingkat layanan 95%. Yang keempat, penyusunan jadwal distribusi untuk menentukan jumlah dan waktu pemesanan yang optimal. Adapun hasil dan analisis dari penelitian tersebut, yang pertama ditemukan atau diketahui forecast demand dari setiap titik distribution center sebagai berikut, mulai dari 13.278 sampai dengan 168.993 dengan data terlampir. Kemudian diketahui hasil shipment quantity itu dengan menggunakan metode EOQ dari masing-masing distribution center sehingga diperoleh shipment quantity-nya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian yang ketiga diperoleh nilai safety stock, yaitu yang dihitung berdasarkan standar deviasi permintaan dan tingkat layanan 95% sehingga Z sama dengan 1,65 sehingga diperoleh nilai dari safety stock untuk masing-masing distribution center adalah sebagai berikut. Nah, yang keempat, dari hasil-hasil tersebut maka diperoleh distribution resource planning di mana jadwal distribusi dirancang dengan periode mingguan selama setahun untuk masing-masing DC yang ada, yaitu mulai dari DC Banda Aceh, Binjai, Sibolga, Medan, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, dan Rantau Prapat. Sehingga diperolehlah periode shipment per minggunya untuk masing-masing distribution center dan nilai shipment quantity-nya sebagai berikut. Misal contohnya untuk Banda Aceh, untuk distribusi Banda Aceh, shipment quantity-nya ada 15.604 dengan periode of shipment-nya untuk minggu-minggu sebagai berikut. Untuk setiap minggu sebagai berikut, yaitu minggu pertama, minggu kelima, minggu ke-11, minggu ke-16, 21, 27, 32, 37, 42, 46, 52, dan seterusnya sampai dengan DC Distribution Center. Diketahui juga hasil dari penerapan DRP, yaitu dapat mengurangi frekuensi pemesanan sebesar 23% dan menghemat biaya pemesanan hingga 42,9%. Di mana dengan aktual shipment sebelumnya, sebelum diterapkannya DRP, yaitu contohnya untuk distribution center Banda Aceh yang awalnya aktual shipment frekuensinya adalah 15 kali, maka dengan diterapkannya DRP menjadi 11 kali. Untuk Binjai dari 13 menjadi 10, Sibolga 14 menjadi 10, Medan dari 23 menjadi 18, Tebing Tinggi dari 9 menjadi 7, Lubuk Pakam dari 8 menjadi 6, dan Rantau Prapat dari 10 menjadi 8. Di mana di sini terjadi
efektivitas shipment frekuensinya sebesar 23,9% dan ini dapat menghemat biaya sampai 42,9%. Sehingga dari penelitian ini disimpulkan bahwa yang pertama DRP itu dapat mengkombinasikan efisiensi sistem push dengan fleksibilitas sistem pull, di mana menghasilkan kinerja pemenuhan pemesanan yang tinggi dengan inventaris minimal. Yang kedua, perencanaan distribusi berbasis DRP memungkinkan pengurangan frekuensi pemesanan, penghematan biaya pemesanan, dan optimasi inventaris di pusat distribusi serta manufaktur. Yang ketiga, DRP terbukti sebagai metode yang paling efektif dalam merancang kebutuhan distribusi. Nah, diskusi yang dapat saya simpulkan dari penelitian ini, yang pertama, keberhasilan implementasi DRP bergantung pada akurasi peramalan dan stabilitas proses. Yang kedua, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi adalah fluktuasi permintaan yang tidak terduga serta keterbatasan kapasitas penyimpanan. Dan yang terakhir, penerapan DRP perlu mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan tren pasar dan gangguan rantai pasok agar tetap efektif. Berikutnya, adapun opini dan pendapat dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga mengenai penerapan DRP dalam industri manufaktur dan distribusi. Yang kedua, penerapan DRP terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi frekuensi pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang ketiga, keberhasilan DRP sangat bergantung pada ketepatan peramalan permintaan dan koordinasi yang baik antara manufaktur dan pusat distribusi. Sehingga perusahaan perlu terus memperbarui data peramalan dan menyesuaikan strategi distribusi agar tetap kompetitif di pasar. Demikian presentasi saya mengenai analisis review saya terhadap artikel mengenai judul Joint Requirement Planning Distribution Center and Manufacturing. Terima kasih dan cukup sekian saya sampaikan.